Salam Bapak Ibu diberkati Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Fritz Sonusa. Firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang kemurahan Allah. Kemurahan Allah sebagai penuntun. Kemurahan Allah, kasih karunia Allah, anugerah Allah itu semuanya sama. Kalau di Titus pasal 2 berbicara tentang kemurahan Allah yang mendidik, Efesus kemurahan Allah yang menyelamatkan, di dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-4, kemurahan Allah sebagai penuntun, sebagai pemimpin. Baiklah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, akan saya bacakan untuk kita semua Roma pasal 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Menganggap sepi itu artinya menganggap bahwa kemurahan Allah itu enggak ada. Kesabaran Allah itu enggak ada. Kelapangan, keluasan hati Allah itu enggak ada. Menganggap sepi. Menganggap sepi sama saja dengan tidak mengindahkan. Tidak mengindahkan tentang kemurahan Allah, kelapangan dan keluasan hati Allah. Tidak mengindahkan tentang kesabaran Allah. Tidak menghormati, tidak menghargai, ya, mengeraskan hati, menutup kuping. Itu arti dari menganggap sepi. Walaupun tahu kemurahan Allah ada, tetapi tidak diindahkan. Walaupun tahu kesabaran Allah ada, tetapi tidak diindahkan. Walaupun tahu kelapangan hati Allah ada, tetapi tidak diindahkan. Bahkan menjadikan kemurahan Allah, kesabaran hati Allah, keluasan hati Allah sebagai alasan untuk berbuat dosa. Begitu ditegur, bertobatlah. Dijawabkan Allah Maha Kasih. Kan Allah sabar. Kan hati Allah luas. Kan ada kemurahan Allah. Ini betul-betul sesuatu yang disengaja. Sesuatu yang disengaja. Beda dengan orang gak tahu. Kalau kemurahan Allah itu ada. Kalau kesabaran Allah ada itu. Kalau keluasan hati Allah itu ada. Tapi kalau orang yang sudah tahu bahwa ada kemurahan Allah, ada kesabaran Allah, ada kelapangan hati Allah, kemudian tidak mengindahkan, tidak menghargai, wah, ini fatal hidupnya. Fatal hidupnya. Itu sama saja dengan dia telah menimbun murka Allah di atas kepalanya sendiri. Amen. Kalau surat Petrus berkata, maksud dari kesabaran Allah ialah untuk menuntunmu pada pertobatan. Allah sabar. Allah sabar. Tetapi ada kalanya kita kehilangan kesempatan untuk bertobat. Allah sabar. Kita kehilangan kesempatan untuk bertobat. Loh kenapa? Kan kita nggak tahu kapan kita mati. Ada yang tahu kapan dia mati? Kemudian dia mulai merancang waktu pertobatannya. Kalau dia tahu dia mati di usia 70 tahun, dia akan bertobat di usia 69 tahun. Gak mungkin terjadi. Orang yang hatinya makin keras, kalau dia nggak segera bertobat, kalau dia nggak segera menghargai
kemurahan Allah, kekayaan kemurahan Allah, kesabaran hati Allah, dan keluasan hati Allah, maka dia akan berada pada satu titik di mana tidak bisa berbalik lagi kepada Tuhan. Tidak bisa berbalik lagi kepada Tuhan dua hal. Bisa saja hatinya sudah membatu dan dia kehilangan kesempatan. Kehilangan kesempatan. Mati tanpa pertobatan. Dua hal itu. Dua hal itu kenapa? Menunda-nunda waktu. Sehingga manusia itu sering kehilangan kesempatan, momentum. Ya, mentang-mentang Allah sabar. Oleh sebab itu ada kesempatan pertama, kesempatan kedua, dan kesempatan ketiga, dan banyak kesempatan. Oh iya. Tetapi kalau kita semakin menunda-nunda waktu pertobatan kita, itu sama saja dengan kita semakin mengeraskan hati kita. Dalam Ibrani 3 ayat 7 dikatakan, janganlah keraskan hatimu. Seperti apa yang dikatakan Roh Kudus. Yang mengeraskan hati kita itu kita sendiri yang punya hati. Kenapa? Menganggap sepi, tidak mengindahkan, tidak menghargai panggilan Injil. Dan kita dengar dari mimbar gereja, dari mimbar persekutuan, dari gereja, tidak mendengar panggilan Allah lewat berbagai persoalan hidup yang Allah jadikan sebagai sarana untuk memanggil dan menjumpai seseorang. Kita sendiri yang melatih hati kita menjadi keras. Karena apa? Menganggap sepi kekayaan kemurahannya. Menganggap sepi. Dan biasanya orang-orang yang menganggap sepi kekayaan kemurahan, kesabaran hati Allah, dan keluasan hati Allah, ini bukan orang-orang yang beringas, yang kasar. Ini orang-orang yang santun, sopan, memiliki moral secara baik. Jadi tidak hanya orang-orang yang kasar, beringas, jahat yang menolak. Menganggap sepi kemurahan Allah. Tapi juga kita jumpai ada orang-orang yang santun, sopan. Ketika kita mengajak mereka ke gereja, ketika kita memanggil mereka, mengatakan bertobatlah. Gak ada cara lain yang harus Anda lakukan di masa-masa sulit seperti ini. Bertobat. Pertobatan itu tidak hanya untuk pemulihan keuangan, pemulihan kesembuhan dari sakit penyakit. Tapi supaya karakter Anda diselamatkan, hatimu yang keras diselamatkan, karaktermu yang keras diselamatkan. Dan mereka ini menolak secara halus. Maaf, saya sibuk. Saya nggak punya waktu. Sopan kan? Mereka nggak kasar. Mereka nggak marahin kita. Tapi mereka menolak secara halus. Maaf Pak, maaf Bu, saya sibuk. Sibuk. Saya nggak punya waktu. Kalau mau jujur, bukan tidak punya waktu. Bukan tidak memiliki waktu, tapi tidak memberi waktu. Kenapa untuk hal-hal yang lain kita bisa menyiapkan waktu, menyediakan waktu? Untuk sebuah hobi, sebuah kesukaan yang memerlukan biaya cukup besar dan waktu yang panjang, kita bisa menyediakan waktu, bahkan membuat agenda. Untuk omongin orang, bahas kejelekan orang, bahas kekurangan orang, dosa orang, kita bisa menghabiskan waktu 2 jam, 3 jam. Tetapi kenapa untuk hal-hal yang kudus, hal-hal yang suci,
yang menyangkut keselamatan karakter kita, yang menyangkut pertobatan kita, kelembutan hati kita, kesabaran kita, yang menyangkut kehidupan yang berkualitas, kita abaikan dengan alasan tidak punya waktu. Ini bukan tidak punya waktu, tetapi tidak mau memberi waktu. Amin. Tidak mau memberi waktu. Akhirnya penolakan-penolakan secara santun, sopan ini berakibat pada apa? Hati manusia makin menebal. Hati manusia makin membatu. Hati manusia makin mengeras. Kenapa? Tidak mengindahkan, tidak menghargai hal-hal yang bernilai kekal. Manusia lebih menghargai hal-hal yang bernilai fana. Bernilai fana. Hal-hal yang sementara. Itu betul-betul dihargai dan diperjuangkan oleh manusia. Tetapi hal-hal yang bernilai kekal, menyangkut pemulihan karakter, keselamatan karakter dia abaikan, bahkan tidak ada dalam agenda hidupnya. Kalaupun hari ini muncul, mungkin sudah kepepet, bertobat karena kepepet, takut kalau mati masuk neraka. Jadi kalau dijumpai hari ini hati kita semakin mengeras dan membatu, jangan persalahkan Allah. Jangan persalahkan Allah. Karena Allah sudah menyatakan kemurahannya, kesabarannya. Karena ada kekayaan kemurahan Allah, kesabaran Allah, kelapangan hati Allah. Tetapi sekian tahun kita abaikan, kita anggap sepi, kita anggap nggak penting kali. Akhirnya kita jumpai hati kita semakin mengeras dan semakin membatu. Kebal. Kalau orang di daerah saya sana bilang kabal. Kabal itu tidak mempan terhadap benda tajam. Kalau hati kebal itu hati yang sudah tidak mempan lagi terhadap goresan dari firman Tuhan. Sudah kebal hatinya. Tidak bisa lagi digores oleh firman Tuhan. Hatinya kebal karena dia yang membuat kebal. Hatinya kebal karena dia yang melatih hatinya untuk menjadi keras. Kenapa menganggap enteng? Anggap enteng, gak penting. Gak penting. Lebih penting hal-hal yang fana. Lebih penting hal-hal yang bersifat sementara, tapi memberikan keuntungan sosial. Inilah orang-orang yang menganggap sepi kekayaan kemurahan Allah. Menganggap sepi kesabaran hati Allah. Menganggap sepi kelapangan dan keluasan hati Allah. Men. Cuek, berlagak cuek, berlagak budek, berlagak nggak tahu. Seakan-akan Tuhan itu nggak ada. Tahu, tapi seakan-akan Tuhan itu nggak ada. Tuhan nggak lihat, Tuhan nggak tahu apa yang dia perbuat. Membodohi Tuhan. Amin. Ini orang-orang yang menyusahkan Tuhan. Orang yang mengeraskan hati untuk bertobat, yang menganggap sepi kekayaan kemurahan Allah, kesabaran hati Allah dan kelapangan hati Allah, ini orang-orang yang betul-betul menyusahkan Allah. Menyusahkan Allah. Allah maunya mereka bertobat. Dan pertobatan itu bukan keuntungan Allah. Pertobatan itu kan untuk keuntungan manusia, untuk kebaikan manusia. Tetapi karena pesona dunia, akrobatik dunia,
membuat kemuliaan Allah itu jadi pudar di pandangan dia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk itulah kita harus sadar, harus tahu maksud dari kemurahan Allah. Pada kalimat yang berikut dari Roma pasal 2 ayat 4, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Siapakah yang dituntun oleh kemurahan Allah kepada pertobatan? Orang yang tidak menganggap sepi, orang yang menghargai, menghormati, mengindahkan kekayaan kemurahan Allah, yang mengindahkan kesabaran Allah, yang mengindahkan, menghormati kelapangan hati Allah. Siapakah orang yang dituntun, yang dipimpin, yang diarahkan oleh kemurahan Allah? Mereka lah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kemurahan Allah. Mereka adalah orang-orang yang sudah menerima kemurahan Allah, sudah menerima kasih karunia Allah, sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, sudah menerima anugerah Allah, diselamatkan oleh anugerah Allah. Dan lewat kesempatan yang indah ini saya ingin beritahukan, ada konsekuensi, ada tuntutan yang sangat tinggi ketika kita diselamatkan oleh kemurahan Allah. Ketika kita menerima kemurahan Allah, ada tuntutan. Dan jangan menganggap sepi. Ada tuntutan, ada konsekuensi. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena banyak orang berpikir setelah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, setelah menerima kasih karunia Allah atau kemurahan Allah, itu merupakan akhir dari perjalanan iman. Kan sudah diselamatkan. Gak usah bertobat. Kan sudah diselamatkan. Gak usah taat, gak usah setia. Gak usah berjuang melawan kodrat dosa yang ada di dalam diri manusia. Kan sudah diselamatkan. Kan sudah diselamatkan. Gak usah hidup kudus, suci, tiada bercela. Sudah diselamatkan kok. Sudah dimerdekakan. Saya memberikan contoh. Tanggal 17 Agustus, lewat pengumuman resmi pemerintah Indonesia, Indonesia menyatakan sebagai bangsa yang merdeka. Artinya, kita bukan lagi bangsa yang dijajah oleh kaum penjajah. Pada zaman itu ada Belanda, ada Jepang, ada Inggris. Merdeka. Dan itu diumumkan secara terbuka, luas. Supaya dunia tahu, PBB tahu bahwa kita adalah bangsa yang merdeka. Status kita bukan lagi sebagai bangsa yang dijajah, sebagai bangsa yang merdeka. Amen. Tetapi apakah kontennya, isinya, kita sudah merdeka? Belum. Sekian tahun kita menjadi bangsa yang dibodohi. Belum merdeka. Kita belum merdeka dari kemiskinan. Kita belum merdeka dari apa? Masalah sakit penyakit. Kita belum merdeka dari apa? Masalah sosial, masalah ekonomi. Sebagai bangsa yang dijajah sangat terbelakang. Nah, setelah kaum penjajah pergi, karena mereka sudah terusir oleh pengumuman resmi. Setelah kaum penjajah pergi, yang kita memiliki tugas, kita memiliki pekerjaan. Sebagai bangsa yang merdeka, pekerjaan kita adalah apa? Meningkatkan taraf hidup kita. Meningkatkan taraf hidup kita. Dan itu pekerjaan kita sebagai orang yang sudah merdeka. Itu pekerjaan kita.
Amin. Itu pekerjaan kita. Jadi ketika Kristus memerdekakan kita dari status sebagai orang yang dijajah, diperbudak oleh kuasa dosa, keadaan kita belum sebagai orang yang merdeka. Status kita sebagai orang merdeka. Tetapi kita belum berkeadaan seperti orang merdeka. Men. Karakter kita masih rusak. Kelakuan kita masih rusak. Kita masih mewarisi pola pikir yang berasal dari dunia melawan Allah. Sekian tahun dididik oleh dunia, diasuh oleh dunia, menjadi orang yang menjadi salah asuh. Karena diasuh dan dididik oleh dunia. Dan setelah Kristus memerdekakan kita, sebagai orang yang merdeka, itu tanggung jawab saya. Itu tanggung jawab saya sebagai orang yang dimerdekakan. Itu apa? Bersinergi dengan Kristus. Supaya tidak hanya status sebagai orang merdeka, tapi betul-betul berkeadaan sebagai orang merdeka. Dan itu perjuangan setiap hari dari hari lepas hari. Amin. Jadi kemerdekaan itu tidak hanya status, tetapi berkeadaan seperti orang merdeka. Pada kata berkeadaan itu ada apa? Ada sifat lama, manusia lama. Ada kodrat dosa yang setiap saat menggeliat dan ingin muncul ke permukaan, mengambil alih dan memimpin hidup kita dan membawa hidup kita, sehingga kita kehilangan fokus dari pandangan kita pada satu titik fokus, pada satu pribadi, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Dan itu perjuangan tiap hari. Jadi kalau ada yang berkata sudah diselamatkan oleh kasih karunia, dimerdekakan oleh kasih karunia, kemudian sudah dibebaskan oleh kasih karunia, kemudian tidak ada sesuatu yang dia buat, itu ada yang salah. Ada yang salah. Dia memiliki pemahaman yang salah tentang kasih karunia. Salah. Efesus katakan diselamatkan bukan berbuat baik karena perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan untuk apa? Berbuat baik. Amin. Nah, untuk berbuat baik kita harus bersinergi dengan Allah yang menyelamatkan kita. Demikian dengan kemurahan Allah. Maksud dari kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Pertobatan. Jadi tidak selesai diselamatkan oleh kemurahan Allah, tidak selesai menerima kemurahan Allah, tetapi ada tindak lanjutnya setelah diselamatkan oleh kemurahan Allah, setelah dimerdekakan oleh kasih karunia Allah, ada kelanjutannya. Itu yang Paulus katakan, kerjakan keselamatan. Nah, supaya kita bisa mengerjakan keselamatan, kita harus diselamatkan dulu. Amin. Nggak mungkin kita bisa mengerjakan keselamatan kalau kita masih diperbudak. Oleh sebab itu lewat ketaatan Kristus di kayu salib. Taat sampai mati di kayu salib. Supaya dia bisa menyelamatkan kita. Dan ketika kita sudah diselamatkan, kita juga harus taat mengerjakan keselamatan yang kita terima karena ketaatan Kristus. Taat sampai mati. Dan ini perjuangan seumur hidup. Jangan salah mengerti. Apa yang saya sampaikan ini bukan berarti diselamatkan oleh perbuatan. Tidak. Kita harus tempatkan keselamatan itu pada dasar yang benar. Oleh kemurahan Allah. Oleh kasih karunia. Oleh iman. Tetapi setelah diselamatkan oleh kemurahan Allah, ada tuntutan yang sangat berat. Yaitu apa? Yang Paulus katakan, aku bekerja lebih keras. Bekerja lebih keras untuk bertobat. Bekerja lebih keras untuk setia, untuk taat. Bekerja lebih keras untuk hidup kudus, suci. Bekerja lebih keras untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini tuntutan. Karunia Allah yang menyelamatkan kita tidak menjadikan kita orang Kristen yang lenggang kangkung. Tidak. Karunia Allah yang menyelamatkan kita menjadikan kita orang Kristen yang mau bekerja keras. Bekerja keras.
Bekerja keras. Jadi maksud kemurahan adalah menuntun, memimpin engkau pada pertobatan. Dan pertobatan itu tidak hanya terjadi satu kali, terjadi setiap hari. Dituntun. Dituntun dari tempat yang salah. Dan dulunya nggak bertobat, sekarang bertobat. Dan pertobatan itu harus terjadi setiap hari, setiap saat. Saya pernah membuat postingan, jangan hanya bertobat pada waktu berkhotbah 45 menit sampai 60 menit. Artinya bertobat hanya ada di mimbar pelayanan, mimbar gereja. Justru setiap hari kita harus bertobat. Setiap hari kita harus mengalami pembaruan pikiran. Supaya tidak kehilangan fokus, menyimpang dari panggilan. Setiap hari kita harus diubahkan pikiran kita. Setiap hari. Jangan hidup kudus hanya pada waktu berkhotbah. Hidup kudus hanya pada waktu memberitakan Injil 45 menit, 60 menit. Setelah itu tobat, kumat, dosanya kambuh lagi. Tetapi hendaklah setiap hari kita hidup kudus, tiada bercelah. Dan ini perjuangan seumur hidup. Perjuangan bukan memperoleh keselamatan, tidak. Perjuangan untuk mengerjakan keselamatan. Amen. Maksud kemurahan Allah ialah menuntun. Nah, oleh sebab itu kita harus bersinergi dengan kemurahan Allah. Amin. Paulus dalam surat Galatia, hidup oleh roh artinya berjalan dalam roh. Berjalan dalam roh berarti yang menjadi komandan adalah roh. Kalau komandan adalah daging, maka manifestasinya perbuatan daging. Kalau kita berjalan dalam daging, hidup oleh daging, berjalan dalam daging, maka perbuatan daging nyata lewat kita. Perbuatannya. Tapi orang yang hidup oleh roh, dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan dalam roh, maka manifestasi dari orang-orang yang berjalan dalam roh adalah buah roh. Amin. Berarti kita yang dituntun oleh kemurahan Allah pun berjalan dalam kemurahan Allah. Kasih karunia Allah, kemurahan Allah itu sebagai pemimpin, leader, sebagai penuntun, pengarah. Amin. Penuntun, pengarah, leader yang memimpin kita pada pertobatan setiap hari. Pertobatan setiap hari akan membuat kita memiliki karakter Kristus. Pertobatan setiap hari akan menjadikan kita orang yang menghormati, menghargai kekayaan kemurahan Allah, kesabaran Allah. Kesabaran Allah tidak kita jadikan sebagai kesempatan untuk berbuat dosa karena Allah sabar, tidak. Tapi kesabaran Allah kita pergunakan sebagai kesempatan untuk bertobat. Jadi jangan berpikir enak setelah menerima kasih karunia Allah, tidak. Tidak. Ada tuntutan, konsekuensinya tinggi. Yaitu apa? Bersinergi, berjalan dalam kemurahan Allah. Memberi diri dipimpin, dituntun, diarahkan pada pertobatan. Repentance, balik arah. Diarahkan pada pertobatan setiap hari. Jadi kalau ada yang berkata kemurahan Allah merupakan akhir, tidak. Diselamatkan oleh kemurahan Allah, menerima kemurahan Allah, itu adalah awal perjalanan dari pertobatan, awal perjalanan dari hidup kudus, suci tiada bercela,
awal dari perjalanan mengerjakan keselamatan, awal dari perjalanan hidup di bawah pengaturan Tuhan, mau diatur Tuhan, mau ditata Tuhan, mau dibentuk Tuhan, mau diarahkan Tuhan dalam hidup dari hari lepas hari. Sampai Paulus berkata, sampai mencapai garis akhir, kita harus tetap ada dalam komandan, ada dalam komando, pimpinan, tuntunan, arahan dari kemurahan Allah. Pertobatan setiap hari akan membuat gambar Allah yang di dalam diri kita tidak samar dan abu-abu, tetapi semakin jelas. Dan ketika kita mati bukan lagi sebagai orang yang belum jadi, tapi sudah jadi. Jadi seperti Kristus, bukan jadi seperti dunia. Pertobatan setiap hari sampai langkah terakhir ketika kita dipanggil Tuhan. Kita mati sebagai orang yang sudah matang. Bukan orang Kristen yang belum matang, mati tanpa pertobatan. Tapi mati sebagai orang Kristen yang sudah matang. Karakternya sudah matang. Imannya sudah matang, rohnya sudah matang. Dan orang-orang Kristen yang sudah matang inilah orang-orang Kristen yang mau dilibatkan, yang mau satu perjuangan dengan Tuhan, yang mau satu penderitaan dengan Tuhan. Hanya orang Kristen yang mau memberi diri dipimpin oleh kemurahan Allah. Dia mau satu perjuangan dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.